Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal SKB untuk formasi tenaga kesehatan. SKB CPNS 2019-2020. Seperti biasa, di sini ada soal, terus nanti kita bakal ada pembahasannya. Soal pertama, berikut merupakan jenis program jaminan sosial, kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kecelakaan kerja, C. Jaminan hari tua, D. Jaminan pendidikan, atau E. Jaminan kematian. Nah, jaminan sosial itu sendiri terdiri atas 5 jaminan. Yang pertama adalah kesehatan, kedua adalah kecelakaan kerja, ketiga adalah hari tua, keempat adalah jaminan pensiun, dan yang kelima adalah jaminan kematian. Di situ kalau yang ditanya kecuali, berarti kecuali adalah yang jaminan pendidikan atau yang D. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktik kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, atau E. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 itu mengatur tentang rumah sakit. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Anggota direksi BPJS diangkat dan diberhentikan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Dewan Pengawas BPJS, atau E. Direktur Umum. Direksi BPJS itu terdiri atas paling sedikitnya 5 orang anggota. Nah, yang mengangkat dan memberhentikannya adalah Presiden langsung. Jadi jawabannya adalah A. Presiden. Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah A. 12 orang, B. 15 orang, C. 17 orang, D. 20 orang, atau E. 25 orang. Konsil kedokteran itu jumlahnya ada 17 orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari pertama, organisasi profesi kedokteran itu terdiri dari 2 orang. Yang kedua, organisasi profesi kedokteran gigi itu ada 2 orang. Yang ketiga, asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 orang. Yang keempat, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi itu juga 1 orang. Selanjutnya, kolegium kedokteran 1 orang, kolegium kedokteran gigi 1 orang, asosiasi rumah sakit pendidikan itu 2 orang, tokoh masyarakat 3 orang, departemen kesehatan 2 orang, dan departemen pendidikan nasional 2 orang. Jadi kalau kita total itu jumlahnya ada 17 orang. Jadi jawabannya adalah yang C, 17 orang. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dikeluarkan pada tahun A. 2012, B. 2013, C. 2014, D. 2015, atau E. 2016. Peraturan Menkes Indonesia tentang Pusat Kesehatan Masyarakat itu adalah Permenkes nomor 75 tahunnya 2014. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya untuk SKB Tenaga Kesehatan, penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Kepala Daerah, atau E. Instansi Kesehatan Daerah. Nah, di sini Menteri berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Jadi jawabannya adalah yang C, Menteri. Selanjutnya, izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, D. Pemerintah daerah provinsi, atau E. Pemerintah daerah kabupaten. Nah, setiap puskesmas itu wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Izin tersebut biasanya diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, karena biasanya kan puskesmas itu adanya di kabupaten dan kota, gitu, di bawah pemerintah daerah langsung. Jadi, jawabannya adalah yang E, pemerintah daerah kabupaten. Undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang Nomor A 40 tahun 2004, B 48 tahun 2004, C 52 tahun 2004, D 44 tahun 2006, atau E 56 tahun 2006. Jawabannya yang tepat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 itu mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional. Jadi dari pilihan ganda, yang benar itu adalah yang A, 40 tahun 2004. Selanjutnya, besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian atau Cash Based Group, D. Tarif People Base, atau E. Tarif Standar Fasilitas. Nah, jawabannya adalah tarif kapitasi, yaitu tarif kapitasi merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala, yaitu laporannya setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 12 bulan, atau D. 24 bulan, atau E. 36 bulan. 3 tahun ya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS itu berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap 6 bulan sekali atau per semester kepada Presiden dengan tebusan kepada DJSN. Jadi jawabannya adalah yang B, 6 bulan. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat peroral dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. ditelan, B. dipakai pada kulit, C. melalui anus, D. aman bagi selaput, atau E. melalui pembuluh darah vena. Nah, di sini ditanya peroral dan topikal. Kalau peroral itu adalah obat yang paling umum, yaitu obat yang dikonsumsi melalui mulut karena sederhana dan mudah dilakukan. Sedangkan topikal adalah obat yang diterapkan pada kulit untuk efek lokal. Yang ditanya adalah obat topikal, berarti yang B, dipakai pada kulit. Selanjutnya, kemauan yang ikhlas untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap merupakan suatu definisi dari dimensi mutu pelayanan kesehatan, yaitu reliability, responsiveness, empati, assurance, atau tangible. Kita bisa artikan reliability itu bisa diandalkan, responsif itu bisa bertanggung jawab, empati adalah empati, ansuran adalah jaminan, tangible adalah berwujud. Jadi jawabannya adalah yang B, bisa dapat bertanggung jawab gitu. Kan cepat, tanggap, terus dia bermutu, berarti dia bertanggung jawab. Setiap rumah sakit sesuai dengan amanat Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit wajib mempunyai izin. Izin dirikan dan izin operasional untuk rumah sakit kelas B diberikan oleh A. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, B. Pemerintah daerah provinsi, C. Pemerintah pusat, atau D. Direktur Jenderal Kemenkes RI, atau E. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tingkat B ya. Sesuai dengan Permenkes nomor 56 tahun 2014
Pasal 64 ayat 3. Menteri mendelegasikan pemberian izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas B, penanaman modal dalam negeri kepada pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi yang memberikan izin adalah B, pemerintah daerah provinsi. Penyakit HIV dapat menular dari manusia ke manusia. Penyakit HIV dapat menular dari manusia ke manusia. Penularannya melalui berbagai macam, kecuali A. Cairan tubuh, B. Keringat, C. Darah, D. Plasma darah, atau E. Jaringan tubuh. HIV itu bisa menular terjadi saat darah atau sperma atau cairan vagina dari seorang yang terinfeksi positif HIV masuk ke dalam tubuh orang lain. HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Nah, jadi yang tidak termasuk darah, sperma, atau cairan dari tubuh seseorang itu adalah yang B, keringat. Jawabannya B, keringat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penanganan narkotika. Yang termasuk narkotika jenis psikotropika adalah A. Kanabis, B. Katinon, C. Hasis, D. Opium, atau E. Heroin. Kanabis adalah nama lain dari ganja. Katinon merupakan struktur kimianya dan efeknya mirip amfetamin. Kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama khat atau katedulis atau sirih Arab gitu. Jadi tanaman, tetap tanaman. Kalau hasis itu merupakan resih dari ganja yang biasa digunakan sebagai obat. Sedangkan opium atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Jadi semuanya itu dari tanaman. Nah, yang jenis psikotropika itu adalah E, heroin, karena itu bukan dari tanaman. Obat-obatan. Gizi buruk sering menimpa bayi atau balita dari keluarga prasejahtera. Tanda-tanda balita menderita gizi buruk tipe kwashiorkor adalah A. Rambut berwarna merah menebal, B. Kondisi sangat kurus dengan tulang iga terlihat, C. Penumpukan cairan pada periosteum, D. Ukuran lingkar lengan atas kurang dari 14 cm, atau E. Rewel dan tidak dapat tidur pada malam hari. Yang E jelas bukan. Nah, berbagai gejala kwashiorkor pada anak itu meliputi A. Kehilangan massa otot dan jaringan lemak, B. Kehilangan selera makan, massa otot dan jaringan lemak itu kurus ya. C. Warna serta tekstur kulit dan rambut itu berubah. D. Kelelahan parah, diare, pertumbuhan tubuh terhambat, E. Edema atau pembengkakan di bagian tungkai bawah, kaki, lengan, tangan, serta wajah, E. Penumpukan cairan pada periosteum, dan lain-lain. Jadi di sini yang termasuk adalah yang C, penumpukan cairan pada periosteum.